Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita? Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya. Mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas, tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih, kita kan lagi jalan-jalan nih, kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban, malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik. Na'udzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat.
Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu, Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih, itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis adzan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila salati qamu kusala, malas bener kalau diajakin salat, sampai sebagian salatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu,
Walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat, kita menjaga sholat. Jagain sholatnya, jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau nggak diwajibin lagi seneng. Betul nggak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau satu hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada enggak ya pakai seragam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang besoknya dipakai seragam terus tanyain, "Kenapa kamu tetap pakai seragam?" Abisnya saya suka sama seragamnya. Enggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro. Sholat wajib aja, kalau bisa dibikin sesingkat mungkin, akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan dari yang kewajiban
kita naik menjadi kelas bisnis, sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan, agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem, langsung pada lapar nih. Ada sambal, Masya Allah, ada tempe goreng. Udah Bu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggal sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang,
Ada dalam salah satu diwan beliau. Diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirrus sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak. Tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirrus sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fa huwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa aktsiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama,
agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi. Masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu, jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf. Walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya gak soleh. Kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita gak lihat, kita udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, ini anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita. Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya. Dia bilang seumur hidupnya gak pernah ninggal tahajud. Bu. Dari awal balik sampai meninggal. Tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa itu? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu, beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut.
Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Insya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan, insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah menjadikan, dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak, segera menuju kepada sholat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, santaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau salat sunnah manggil orang. Beliau sholat dalam masjid, ada orang mau sholat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya, kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qurannya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran, lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuhan, sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran. Surat Al-Quran, dapat selesai satu, kok masih enak, baca lagi, masih enak lagi, baca lagi. Yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku, gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku, belum kedengeran juga. Ruku, Allahu Akbar.
Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran, teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuhan harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad. Tuhan, ada api di sekitarmu. Tuhan, kebakaran. Tuhan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuhan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya enggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudaraku sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, "Wah, ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi." Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin 1 gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuhan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah, saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh, kalau gitu enggak bisa dioperasi Tuhan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang, kalau kalian pengen bikin saya enggak sadar, enggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah, dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya, Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya, mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa gak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita, saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter gak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ibu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini gak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah di sampai kebutuhan itu dah. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat insyaallah. Rabbi jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ala hadhihi niyyah bi kunniyah salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita sayangi pimpinan Majelis Ta'lim At-Tarisiyah Thayyibah, Teh Ela beserta Habib Mustafa. Kita doakan semoga mereka sekeluarga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu, dalam majelis ta'lim. Kita akan mempelajari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang sekarang sampai di bab mengenai mandi wajib. Kita mau belajar mengenai mandi. Ustazah kita udah pada gede-gede, ngapain diajarin mandi? Nggak apa-apa ya. Ilmu itu kan ada yang untuk ngajarin, ada yang untuk ngingetin. Mungkin selama ini ada yang kurang-kurang, jadi ketahuan dengan kita belajar. Mungkin ada yang kurang pas, jadi pas insya Allah sesudah kita mempelajarinya. Dan karena sekarang juga kita berada di tanggal 3 dari bulan Muharram, saya juga akan sekalian membahas mengenai yang segera akan kita jelang minggu depan, tepatnya hari Minggu pada tanggal 6 Juli. Ya, pada tanggal 6 Juli atau 10 Muharram, yang disebut dengan nama hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Merupakan hari yang mulia dalam Islam selain hari Arafah. Nah, dalam Islam itu ada beberapa hari yang mulia. Kita tahu Idul Fitri, Idul Adha, Arafah, dan yang berikutnya adalah Asyura. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, bagaimana melakukannya, bagaimana memuliakan hari tersebut, apa-apa saja amalan yang bisa kita lakukan pada hari yang mulia tersebut, insya Allah juga akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Jadi sebelum itu, kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa pengamalan sesudahnya, ilmu yang membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi kita di masa sekarang, bagi kita di masa yang akan datang, bagi kita dunia hingga akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamasuk bi kitabillah
wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jumil anbiya wal mursalin wal kauni ajma'in wa nususun sayyidina muhajirin Muhammad bin Isa wakil muqaddam Muhammad bin Ali balawi sayyidina Abdurrahman as-Sigaf sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim wa usulim wa furim tumayra sahib ratib al-Habib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi thumma ila ruwahi arbatil aimmatil mujtahidin wa muqallidin fiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah al-Fatihah. Sebelum saya mulai, saya mengingatkan kembali untuk tidak foto, tidak video. Boleh begitu ya? Sepakat semuanya? Yang sudah terlanjur tolong dihapus. Iya, yang sudah terlanjur tolong dihapus. Dan buat teman-teman yang sekarang berdiri, saya takut kamu nanti kecapean. Duduk aja nggak muat. Ya, resiko tanggung sendiri ya. Wa in kana alaihi janabah. Katanya sahibul kitab di halaman 50. Terjemahannya di halaman 51. Wa in kana alaihi janabah, siapa yang sedang menanggung janabah. Janabah itu hadas besar. Junub atau jenabat atau apa biasanya disebut sini? Janabah ya. Min mujama'ah karena telah berhubungan intim suami istri, hubungan suami istri, au khuruji maniyin atau karena keluar mani, binaumin disebabkan karena tidur kemudian mimpi sampai membuatnya keluar mani, au ghairihi atau selainnya, lazimahu ghuslu jami'i badani, wajib baginya membasuh seluruh tubuhnya, ma'aniyati raf'il janabah, bersama dengan niat mengangkat janabah, mengangkat hadas besar. Ini tentang mimpi dan tentang mandi maksud saya ya. Ini tentang mandi. Mandinya disebabkan karena haid, nifas atau karena junub, baik karena berhubungan intim ataupun karena mimpi basah. Ini adik-adik yang SD ini harus juga mulai belajar biar tahu. Balegmu ditandai. Kalau perempuan adalah dengan haid. Kalau laki-laki adalah dengan mimpi basah. Mimpi apa Ustazah? Hujan-hujanan.
mimpi berenang, tuh kan? Mimpi, biasanya mimpi berhubungan intim atau sejenis itu, hingga akhirnya kemudian keluar air mani. Nah, itu merupakan pertanda balegnya seorang laki-laki. Ada tandanya enggak Ustazah? Ada. Biasanya kalau laki-laki suaranya menjadi besar. Dari yang asalnya mama apa kabar menjadi mama apa kabar. Itu suaranya baleg ya. Ustazah kalau perempuan suaranya mendadak besar baleg juga? Enggak. Lagi serak. Iya. Kalau ada laki-laki belum pernah mimpi basah, belum pernah keluar air mani sampai besar, itu gimana? Atau kalau ada seorang perempuan sampai dengan besar dia nggak pernah head gitu, atau belum datang headnya, itu gimana? Mereka balik dengan umur berapa? 15 tahun Komariah Hijriyah. Tahunnya bukan tahun pakai Januari Februari, bukan. Akan tetapi pakai yang Muharram, Dzulhijjah itu ya, pakai tahun Hijriyah. Kalau sudah masuk 15 tahun dan dia belum juga balik dengan head ataupun dengan huruj mani, dengan keluarnya mani, maka dia balik dengan umur, yaitu masuk 15 tahun. Ustazah, ada anak kecil dia udah head. Seberapa kecil? Belum 9 tahun Ustazah, masih umur 7 tahun dia udah head Ustazah. Apakah dia sudah balik? Belum. Belum. Karena minimalnya adalah di usia 9 tahun. Minimalnya. Termasuk laki-laki juga minimal usia balik di usia 9 tahun, maksimalnya di usia 15 tahun. Jadi kalau ada orang head sebelum usia 9 tahun Hijriah, maka headnya nggak dianggap sebagai tanda balik, enggak. Demikian pula kalau ada seorang laki-laki, kok bisa-bisanya dia mimpi basah di umur masih 8 tahun, nah itu juga belum balik. Belum balik. Minimal 9 tahun, maksimalnya 15 tahun. Disebut sebagai hadas besar. Apa hadas? Hadas itu adalah penyebab orang enggak boleh sholat kecuali dia wudhu lagi. Itu namanya hadas. Lawannya hadas adalah dalam keadaan punya wudhu, dalam keadaan suci. Nah, hadas ini dibagi dua. Ada hadas kecil yang mewajibkan wudhu untuk sholat. Ada hadas besar yang mewajibkan mandi untuk sholat. Maksudnya dia nggak boleh sholat dulu kecuali sesudah mandi. Kalau dia terkena hadas besar. Apa aja penyebabnya hadas besar? 1, nifas. Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan sesudah sempurnanya melahirkan. Itu namanya nifas. Jadi kalau belum melahirkan keluar darah pertanda dia belum masuk nifas. Dia masih wajib sholat. Jelas? Saya ulangi. Ini sering ditanyakan. Harap dengarkan dengan baik. Definisi darah nifas adalah
darah yang keluar dari rahim wanita sesudah sempurnanya melahirkan. Dari definisi ini tidak disebut nifas, darah yang keluar sebelum melahirkan, bukan nifas. Bukan nifas. Namanya darah apa tuh Ustazah? Biasanya kalau orang Indonesia nyebutnya darah pertanda, pertanda melahirkan. Dalam bahasa Arab namanya damutolqin, darah tolq, to lam qaf, tolq, darah tolq. Disebutkan dalam Maulid Ad-Dibai. Falamma ja'at tolq fahtazza al-'arshu taraban wastibshara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله. ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى تمام نهاية حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا حامدا كأنه البدر في تمامه. Itu tolak namanya, darah penanda melahirkan. Yang tadi Ustazah baca apa tuh? Itu fasal terakhir sebelum berdiri dari Maulid Ad-Dibai. Ya, di situ diceritakan tentang tanda-tandanya Nabi Muhammad mau melahirkan, mau dilahirkan oleh ibundanya. Mau lahir ya. Nah itu kan ibunya masih melihat pertanda-tanda dari tumbuhnya, dari berbagai macam hal yang merupakan tanda-tanda melahirkan. Sampai ketika keluar darah tolq, nah itu ibunya mulai merasakan kesakitan melahirkan. Lahirlah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damutolqin. Dari definisi yang tadi juga, jadi kalau misalnya ada orang keluar darah sebelum melahirkan, dia masih belum berada dalam masa nifas. Artinya dia masih wajib sholat. Ba'da asar, belum sholat asar, dia keluar darah. Udah mulai mules nih, keluar darah. Saya masih wajib sholat enggak nih Ustazah? Udah keluar darah melahirkan. Kamu tetap wajib sholat. Datang maghrib belum lahir-lahiran juga, tapi udah mulai sakit terus-terusan. Kamu tetap wajib sholat. Datang waktu isya, udah mulai sakitnya tambah kerap, tambah sering, tambah per 10 menit sakit, per 10 menit sakit, tapi belum melahirkan. Udah adzan isya, wajib sholatkah saya? Wajib. Sampai kapan saya enggak wajib sholat? Sampai kamu melahirkan dan sempurna melahirkannya. Maksudnya gimana? Kalau ada seorang perempuan melahirkan anak kembar, yang satu dilahirkan habis maghrib,
Yang satunya lagi dilahirkan habis azan Isya. Dia tetap wajib sholat sampai Isya. Sebab yang disebut darah nifas adalah darah yang keluar sesudah sempurnanya melahirkan. Tahu-tahu habis lahir yang kedua juga masih ada lagi satu lagi. Mudah-mudahan yang ketiga nggak lahir habis subuh aja. Teman-teman sekalian sekalian, jadi itu namanya darah nifas. Ya, kalau udah ustazah nggak kuat mau sholatnya ustazah, udah lagi kesakitan setengah mati antara bayi ke bayi, saya nggak memungkinkan untuk mengerjakan sholat. Setidaknya kamu tahu bahwa sholat itu wajib. Sehingga nanti ketika sudah selesai suci, kamu wajib untuk mengqadhanya. Ya, kalau memungkinkan untuk dikerjakan sholat, walaupun dengan kesakitan, sholatlah. Saya sih bisa ustazah sholatnya, tapi nggak memungkinkan buat wudunya. Buat ke kamar mandinya. Karena kan harus bersih-bersih. Dalam keadaan sedang serba kotor, udah melahirkan anak pertama, belum melahirkan anak yang kedua misalnya. Nah itu kalau seperti itu keadaannya, kamu sholatlah dengan bau najis gak apa-apa. Nanti sesudah suci baru kemudian diqadha sholatnya. Teman-teman sekalian, yang kedua yang disebut dengan nama hadas besar adalah keluarnya haid. Apa itu haid? Haid adalah darah normal. Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ala sabilis sihah secara normal. Ala sabilis sihah secara normal. Jadi yang haid itu hanya yang punya rahim. Kalau ada orang perempuan tapi jadi-jadian, dia bisa punya kulit lebih mulus daripada kita yang perempuan. Dia bisa punya badan yang lebih apa ya? Daripada kita yang perempuan. Tapi dia enggak bakalan haid. Percaya saya. Karena dia enggak punya rahim. Hanya yang punya rahim yang bisa haid. Saudara sekalian, secara normal ya, karena ada darah yang keluar tidak di waktunya, tidak secara normal. Namanya darah istihadah. Karena batasan haid itu minimal 1 kali 24 jam atau 1 hari keluarnya darahnya 1 hari banyak ngalir gitu. Walaupun 1 hari itu disebut haid. Atau maksimalnya darah tersebut adalah 15 hari. Kalau ada orang sampai lebih dari 15 hari masih juga keluar darah, maka dia bukan lagi disebut haid melainkan istihadah. Demikian pula dengan perempuan yang darahnya keluar tidak sampai 1 kali 24 jam. Nggak sampai 1 hari. Walaupun terjadinya selama beberapa hari. Tunggu dulu Ustazah. Katanya tadi nggak nyampe 1 kali 24 jam. Tapi kok terjadinya selama beberapa hari? Ya,
tiap hari hanya keluar flek-flek sedikit aja. Tiap hari keluarnya hanya pas lagi kencing. Mohon maaf ya, kita berada di masjid, tapi ini adalah ilmu yang harus disampaikan, terutama untuk kita kaum perempuan, biar pada ngerti, begitu ya. Jadinya harus saya sampaikan. Teman-teman sekalian, misalnya nih ada perempuan, ini belum nenek-nenek semua kan? Belum menopause kan ini? Ya, ada sebagian menopause. Tapi yang sisanya kayaknya masih 17 tahunan ini. Iya. Teman-teman sekalian, kalau ada orang karena gangguan hormonal atau karena biasanya mengkonsumsi pil KB, alat kontrasepsi, atau sedang banyak pikiran, stres, itu juga kemungkinan akhirnya jadi berantakan menstruasinya, berantakan headnya. Gimana tuh yang dikira head padahal bukan head? Gambarannya satu, darah keluar kurang dari 1 kali 24 jam. Ya, darah keluar kurang dari 1 kali 24 jam. Maka orang tersebut tidak bisa disebut head, walaupun terjadi dalam beberapa hari. Hari ini keluar flek aja, cuman beberapa menit. Ditungguin sampai malam, sampai besoknya gak keluar. Tapi, wah kalau gitu saya mau mandi, keluar lagi. Waktu pipis biasanya. Habis itu gak keluar lagi. Gak ada sama sekali. Selama beberapa hari, 3, 4, 5 hari kayak begitu, apakah saya boleh mandi nih Ustazah, apa gimana nih? Ya udah, kalau memang sampai dengan bersih kayak gitu terus-terusan, kamu wajib mandi, kemudian kamu wajib mengqadha hari-hari yang kamu sempat tidak sholati tersebut. Karena terbukti bahwa itu bukanlah haid, melainkan istihadhah, atau biasa disebut dengan istilah dam fasad, darah yang rusak, darah yang keluar kurang dari 24 jam. Ustazah, saya 4 hari kayak begitu, flek, pas hari kelima baru tuh keluar banyak. Gimana hukumnya? Haid. Termasuk hari-hari yang saya keluar flek itu termasuk haid juga? Iya. Dengan syarat kumpulnya darah dari yang flek sampai terakhirnya tidak lebih dari 15 hari. Tapi kalau lebih dari 15 hari, misalnya nih, Ustazah saya keluar flek seminggu. Habisnya itu saya keluar darah yang kuat sampai seminggu berikutnya. Berarti udah 14 hari. Hari ke-15 keluar flek lagi Ustazah. Hari ke-16, ke-17, 18 juga terus keluar flek-flek kayak hari pertama. Baru benar-benar bersih di hari ke-19. Apakah semuanya haid? Tidak. Yang mana yang haid? Yang darah keluar banyak saja. Minggu kedua aja yang darahnya keluar banyak, nah itu yang disebut haid. Sisanya semuanya harus sholat. Kalau asalnya nggak sholat, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Sesudah ketahuan bahwa itu ternyata adalah darah istihadhah. Nih ibu-ibu udah mau ketiduran aja nih.
Terutama yang udah menopause, untung. Jadi saya nggak harus mikir susah-susahnya. Itu darah nifas. Biasanya seminggu, biasanya. Normalnya orang keluarnya darah haid adalah sampai dengan seminggu. Teman-teman sekalian, ketika datang waktunya suci, maka kamu tidak boleh menunda-nunda, kecuali, dengerin, kamu boleh menunda masa suci, menunda mandi suci. Boleh nungguin 1 kali 24 jam jika kamu sucinya datang tidak seperti biasanya. Misalnya, biasanya saya haid tuh 7 hari. Ini kok baru 5 hari udah berhenti? Jangan-jangan masih mau keluar lagi nih. Kalau begitu kamu boleh tunggu 1 kali 24 jam. Sama dengan 1 hari 1 malam. Kalau besokannya sampai dengan 1 kali 24 jam sudah nggak keluar apa-apa lagi, kamu mandi. Kamu mandi. Kalau habisnya mandi keluar lagi, ya udah nggak usah sholat lagi. Tapi kalau sesudah mandi itu emang udah nggak keluar apa-apa lagi, yang 1 hari tadi itu wajib untuk kamu qadhain sholatnya. Karena terbukti 1 hari tersebut bukanlah haid, melainkan sudah suci. Mengingat banyak teman-teman yang dulunya waktu masih muda, umur-umur SMP, SMA, kayaknya belum terlampau mengerti urusan ini. Banyak yang masih berada dalam masa jahiliyah. Saya sarankan padamu untuk sering-sering mengqadha sholat. Untuk sering-sering mengqadha sholat. Misalnya kamu udah sholat nih, tahu-tahu suami kamu datang, dia mau sholat sendirian. Kamu bilang sama dia, ayo deh saya sholat lagi. Saya akan temenin lagi kamu sholat, saya akan niat qadha sholat saya. Bagus, kamu dapat pahala sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Kok bisa Ustazah? Saya sedekah sama siapa? Sama suami kamu. Sebab kalau dia sholat sendirian pahalanya hanya 1. Dengan kamu mau menjadi makmumnya, dia jadinya dapat pahala 27 kali lipat. Karenanya kamu disebut sedang mengerjakan sedekah. Dan saya sarankan ketika kamu sholat lagi ini, niatkanlah untuk sholat qadha. Karena bisa jadi di masa-masa lampau kamu punya waktu-waktu sholat yang seharusnya kamu sholat, akan tetapi karena kamu nggak ngerti, kamu jadinya nggak sholat. Termasuk begini nih, misalnya nih ya, datang waktu sholat asar, kamu belum sholat. Waktu sholat asar datang azan, kamu belum haid. Begitu kamu nyampe di rumah jam 4, kamu mau sholat, ternyata keluar darah haid. Kamu gak bisa lagi mengerjakan sholat asar karena sudah haid. Tapi sholat asar itu sudah wajib. Karena waktu awal kali datang sholat asar, kamu belum haid. Gimana nih Ustazah? Kamu wajib untuk mensolati sholat asar tersebut nanti ketika kamu suci. Dan tentu
Dari muka-mukanya saya tahu banyak yang dulu-dulunya nggak ngerjain. Betul? Karenanya sekali lagi saya sarankan, kamu mumpung masih dikasih umur, sering-seringlah mengerjakan sholat qadha. Insya Allah. Dan disebut darah haid itu kalau berjarak 15 hari dari haid yang sebelumnya. Kalau ada orang dia haid 10 hari, habisnya itu dia suci 13 hari, hari ke 14 sudah datang lagi darah. Ustazah, gimana nih saya hukumnya? Darah kamu kuat enggak? Enggak sih Ustazah, masih flek-flek aja. Oh, kalau gitu kamu masih istihadah. Sampai kapan? Sampai darah keluar dengan warna yang kuat. Baru nanti kamu masuk haid. Kenapa gitu? Karena jarak antara haid yang satu dengan haid yang berikutnya harus ada jarak waktu minimal 15 hari. Kalau kurang dari itu berarti kamu istihadah. Hanya darah yang kuat saja yang dianggap sebagai darah haid. Begitu. Saudaraku sekalian, ala kulli hal, kalau kamu habis selesai nifas, bersih dari nifas, kamu wajib mandi. Kalau kamu udah bersih dari haid, kamu juga wajib mandi. Kalau nifas minimal berapa lama? Majjah. Minimal majjah. Apa itu majjah? Sekali keluar darah. Ada ustazah orang yang nifasnya cuman majjah, sekali keluar darah aja. Ada. Namanya Sayyidah Fatimatuz Zahra. Karenanya Sayyidah Fatimah dapat julukan Al-Batul, Ayil mutabattilah fil ibadah. Kayak tadi tuh. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba. Itu julukan Sayyidah Fatimah Al-Batul. Apa artinya? Wanita ahli ibadah. Kenapa Sayyidah Fatimah disebut sebagai ahli ibadah? Karena ibadah beliau tidak pernah terputus dengan haid ataupun nifas. Satu riwayat mengatakan Sayyidah Fatimah tidak pernah haid sama sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah pernah haid sekali sebagai penanda balik, hanya sehari, kemudian sesudahnya suci dan seterusnya. Dan Sayyidah Fatimah tidak pernah nifas yang membuatnya meninggalkan sholat. Kalau beliau melahirkan, misalnya beliau melahirkan pagi, waktunya sholat duhur, beliau sudah suci, tak ada lagi darah yang keluar. Bahkan pernah kabarnya beliau melahirkan sesudah maghrib, dan ketika datang azan isya, beliau sudah bisa mandi karena sudah selesai dari nifas. Jadi darahnya Sayyidah Fatimah keluar majjah, sekali saja keluar, kemudian sesudah itu beliau suci. Allah selalu ingin melihat Sayyidah Fatimah menghadapkan dirinya dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini Sayyidah Fatimah Zahra. Teman-teman saya sekalian, para ulama menghukumi ada orang yang kadang nifasnya memang hanya sebentar. Itu udah cukup sebagai nifas yang kemudian dia wajib mandi. Tapi semua orang yang melahirkan pasti nifas. Karena nifas adalah darah yang keluar sesudah anak tersebut lahir, pasti itu ada darahnya. Enggak ada yang enggak ada darahnya. Keluar darah bersama dengannya hanya ada satu orang yang ketika melahirkan tidak bersama dengan darah-darah kotor menyertainya, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab. Aminah putrinya Pak Wahab, ibunda dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu yang ketika lahir bersih, nggak ada darah-darah kotor menyertainya, nggak ada air-air kotor menyertai beliau, bersih kayak abis dimandiin gitu lahirnya. Bahkan rambutnya udah dicukur, bahkan beliau sudah berkhitan, bahkan beliau sudah ditempeli celak mata di matanya, bahkan beliau sudah terputus tali pusarnya. Sallu ala nabi Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi sisanya yang lain, Sayyidah Fatimah melahirkan putra-putrinya sekalipun ada darah, meskipun darahnya hanya majjah, sekali keluar kemudian sesudahnya bersih tanpa membuat Sayyidah Fatimah meninggalkan sholat fardu beliau. Teman-teman saudara sekalian, paling banyaknya berapa ustazah nifas? Paling maksimalnya 60 hari. Maksimal. Artinya kalau ada orang sesudah melahirkan darahnya keluar terus saja sampai lewat dari 60 hari, maka darah yang terakhir ini disebut dengan nama darah istihadah. Meskipun jarang nifas sampai istihadah, karena udah panjang kan 60 hari. Tapi kalau ada sampai 60 hari pun tetap darahnya keluar, maka itu juga termasuk darah istihadah. Biasanya berapa? Biasanya antara 35 sampai 40 hari. Biasanya. Dan biasanya, dengerin nih, biasanya tergantung dari berapa lama kamu biasanya haid. Kalau orang yang haidnya banyak, biasanya 10 hari, 11 hari, biasanya lebih dari 40 hari tuh nifasnya. Tapi kalau saya mensnya biasa 5 hari, 6 hari, biasanya nifasnya nggak nyampe 40 hari. Teman-teman saya sekalian, darah nifas ini perkataan seorang ulama, bisa dirujuk di kitab I'anatul Talibin. Tapi kalau ngelihat muka-mukanya kayaknya nggak bisa baca kitab gundul ini ya. Jangan kata kitab gundul ustazah, yang gondrong aja saya nggak bisa baca. Yang ada rambutnya tuh nggak bisa baca juga. Oke, kalau gitu saya kasih tahu aja. Menurut para ulama, darah nifas adalah darah yang tertahan dari darah haid 4 bulan pertama kehamilan. Jadi bulan pertama kan kamu udah gak keluar haid tuh. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Sesudah bulan keempat, bayi kemudian ditiupkan ruh. Sehingga bisa makan dengan caranya bayi tersebut. Teman-teman, selama masa bayi tersebut bisa makan, yang semestinya jadi darah haid itu kemudian menjadi makanan dari bayi tersebut. Jadi semuanya kepake semua tuh.
Termasuk yang harusnya jadi darah haid juga kepakai juga. Hingga 9 bulan pasca melahirkan. Nah, sesudah bayi tersebut lahir, maka keluar pula lah darah haid yang tertunda di 4 bulan pertama kehamilanmu itu. Karenanya sebagaimana maksimalnya haid adalah 15 hari setiap bulannya, dikali 4 jadinya 60 hari. Itu pula lah maksimalnya darah nifas. Jelas sampai sini? Nih ibu-ibu yang udah menopause juga ngomong lagi, untung gue udah menopause. Gak usah mikir-mikir dah, susah banget dah kalau ukurannya ilmu pengetahuan gini. Dah, bismillah. Teman-teman sekalian, tuh penyebabnya mandi. Mandi besar. 1, sesudah keluarnya darah nifas. 2, sesudah sempurnanya atau sudah selesainya darah haid. Yang ketiga, sesudah melahirkan bagi yang darahnya nggak nyambung sama darah nifas. Karena ada orang yang habis ngelahirin tuh darah keluar barengan sama bayi, tapi habis itu nggak keluar lagi. Ada yang begitu. Ini saya mandi apa nggak mandi nih Ustazah nih? Mandi. Kamu habis melahirkan kamu mandi. Kemudian sehari 2 hari kemudian baru keluar darah nifas. Ini saya gimana nih Ustazah? Sholat apa nggak sholat? Nggak usah sholat. Karena kamu sekarang berada dalam masa nifas. Tapi kebanyakannya orang habis melahirkan kemudian langsung nyambung sama nifas. Karenanya nggak wajib mandi wiladah. Perhatikan, karena ini banyak yang keliru. Saya Ustazah habis melahirkan, lagi lemes-lemesnya saya disuruh mandi karena orang habis melahirkan wajib mandi. Enggak gitu. Orang habis melahirkan wajib mandi betul kalau tidak bersambung dengan darah nifas. Tapi kalau bersambung dengan darah nifas, maka dia tidak wajib mandi. Sebab mandinya buat apa? Sholat gak boleh, ibadah yang lain gak boleh sebab dia sedang dalam masa nifas. Jelas? Baik, itu 3 penyebab mandi wajib. Yang keempat, mandi wajib yang laki-laki juga bisa, perempuan juga bisa. Yaitu sesudah mujamaah, sesudah berhubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Ini mohon maaf, saya merasa agak kurang sopan untuk menyebutnya di masjid, tapi harus disampaikan. Karena ini bagian dari ilmu pengetahuan. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, apa itu berhubungan? Mohon maaf, yaitu masuknya pakai bahasa Arab aja deh. Masuknya farji laki-laki ke farji perempuan. Kalau nggak pakai masuk nggak wajib mandi. Biar jelas, para pengantin, Ustazah kita sih bingung nih Ustazah. Mau nanyanya juga bingung sama siapa. Ya udah biar nggak pakai nanya, saya kasih tahu. Ya, jadi kalau tidak sampai berhubungan, itu belum wajib mandi. Yang sebelum-sebelum itu pokoknya, itu gak wajib mandi. Yang wajib mandi hanya kalau begitu. Jelas? Udah gak mau saya panjang-panjangin.
Yang berikutnya terjadi juga sama laki-laki dan perempuan. Tapi laki-laki lebih sering. Laki-laki lebih sering. Meskipun perempuan juga ada. Perempuan juga ada. Yaitu keluarnya mani. Kapan itu? Biasanya laki-laki lebih sering. Hal yang semacam ini, Nabi sampai merah mukanya karena malu. Nabi itu pemalu. Nabi itu pemalu. Ya. Kita seharusnya juga malu. Jangan cerita-cerita urusan begituan ke teman-teman. Malu. Cie-cie pengantin baru. Udah belum nih? Terus kamu ceritain gitu. Astagfirullah. Malu, teman-teman, malu. Ya. Di Tarim, saya kan ngajar. Saya ngajar fikih ini Tarim. Jadi teman-teman gak usah ragu-ragu sama apa yang saya sampaikan. Saya udah hatam urusan-urusan fikih beginian. Bener, saya dulu bertahun-tahun ngajar fikih 4 madhab. Bukan hanya madhab Syafi'i yang saya ajarkan. 4 madhab saya ajarkan tuh. Teman-teman saya, ke yang belajar di Daruz Zahra. Dan mereka sekarang udah pada jadi ustadzah di berbagai macam negara. Sampai mana tadi? Orang Tarim. Saya pernah ngajar bab haid. Terus saya tanya sama anak Indonesia, kamu kalau haid berapa lama? 7 hari ustazah. Kalau kamu 8 hari ustazah, anak Indonesia juga. Ada anak barat, nggak pakai ditanya dia bilang, kalau saya 10 hari ustazah. Anak bule tuh biasanya. Dari Amerika, dari Inggris tuh. Ada juga di kelas saya. Habis itu saya tanya anak Tarim, kalau kamu berapa lama? Kamu kalau haid berapa lama? Kamu kalau haid berapa lama? Tambah kepalanya tambah ke bawah aja udah. Kayak yang telan bumi gitu. Teman-teman saya sekalian, dari malunya mereka. Mereka nggak mau menyebutkan hal-hal yang semacam ini. Bahkan dalam ranah pengetahuan sekalipun karena malu. Nah ini perempuan Islam, perempuan yang masih murni-murni seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengembalikan rasa malu di hati anak-anak perempuan kita terutamanya insya Allah. Sekarang pada buka-buka aurat gak punya malu. Astagfirullah. Emaknya pakai kerudungan rapat banget, kadang sampai tumpuk-tumpuk. Pergi kondangan nih kerudungannya tumpuk-tumpuk. Sebelahnya dong anaknya, ya Allah gak jelas apa yang ditutup. Pahanya kelihatan, betisnya kelihatan, pundaknya kelihatan. Kemudian begitu melenggang-lenggok, begitu kan? Pakai sepatu haknya tinggi gitu. Saudariku sekalian saya muliakan, jangan sampai itu anakmu. Kembalikanlah rasa malu. Semoga Allah melakukannya untuk anak-anak perempuan kita. Ketemu cowok yang ganteng, bukannya laki-laki yang godain, malah dia yang godain. Kamu pantas untuk pertemuan indah dengan Nabi Muhammad. Jangan batalkan itu hanya karena kesenanganmu bertemu dengan seseorang yang kamu sebut pacar. Kamu pantas dicinta Allah. Jangan sampai hanya karena keinginanmu untuk dicinta oleh seorang laki-laki yang belum halal bagimu itu, kamu sampai kehilangan kemungkinan untuk dicinta oleh Allah.
apalagi mengingat fakta yang disampaikan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazni